Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Peter Trauk Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Mengenai masalah ini, Xiaoyan belum pernah mendengarnya. Karena Yang Mulia Jahat tidak pernah memberitahu Xiaoyan bahwa dewa asli memiliki dua kasta darah. Karena yang Xiaoyan tahu saat itu, saat merebut avatar dewa asli, Seisun dan Yang Mulia memperjuangkan dengan sangat keras. Dan dia tidak pernah menyangka avatar dewa asli hanya memiliki kasta darah yang lebih rendah. Namun saat Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, ketika dia merebut tubuh avatar dewa asli, tanpa bantuan Yang Mulia Jahat dan Yang Mulia secara bersamaan, tidak mungkin Xiaoyan bisa mendapatkannya. Karena pada saat itu, kekuatan Xiaoyan masih sangat lemah. Tidak seperti sekarang. Terlebih lagi pada saat itu, avatar dewa asli dikendalikan oleh klan Jimmy yang memiliki kekuatan dalam hal pengendalian jiwa. Pada saat itu, jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, Xiaoyan tidak mungkin dapat merebut tubuh avatar dewa asli. Xiaoyan terus memikirkannya karena dia tidak mengetahui metode kultivasi darah dewa asli. Xiaoyan menatap darah emas yang diselimuti cairan berwarna darah, dan akhirnya dia mengerti alasan darah dewa asli muncul di bintang ini. Saya minta saran pada senior, Xiaoyan berkata perlahan, menangkupkan tinjunya dengan hormat. Pada saat ini, Yusuan bersedia mengungkapkan kebenaran di depannya. Karena Yusuan adalah dewa asli bintang 8. Jadi seharusnya dia mengetahui metode kultivasi peningkatan darah avatar dewa asli ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, seharusnya seseorang sengaja melemparkan darah emas dan darah dewa asli ke bintang ini. Karena bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan klan dewa asli yang tersisa. Jadi mereka mencari cara untuk mundur, agar keberadaan klan dewa asli tidak akan punah. Ketika Yusuan mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, dia terdiam tanpa bergerak sedikit pun. Karena saat ini, dia masih merasakan tekanan dari permaisuri. Meskipun penekan darah Yusuan telah berkurang, tetapi luka yang disebabkan oleh Xiaoyan belum sepenuhnya pulih. Tapi sebenarnya, jika permaisuri tidak menekan ki dan darahnya, luka seperti itu hanya membutuhkan setengah nafas untuk pulih sepenuhnya. Pandangan Xiaoyan berubah ke arah permaisuri, seolah-olah dia memberi isyarat untuk melepaskan penekanan terhadap Yusuan. Pada saat yang sama, secara alami permaisuri mengerti dan mengangguk sedikit. Segera, permaisuri mengangkat ujung jarinya yang membuat cahaya putih samar terbang keluar dari tubuh Yusuan dalam sekejap. Setelah permaisuri menarik semua penekanan ki dan darah Yusuan, tulang-tulang seluruh tubuhnya yang awalnya belum pulih sepenuhnya mengeluarkan suara penyambungan kembali, seolah-olah daging dan darah yang berceceran di udara menyatu kembali ke tubuh Yusuan yang hanya dalam setengah nafas. Kali ini, dia merasa beruntung masih bisa hidup. Seolah-olah dalam sekejap mata, Yusuan bangkit kembali dari kematian. Bahkan tubuh bungkuk penuh luka sekarang menjadi tegak lurus. Setelah dia pulih sepenuhnya, di antara kedua alisnya terpancar aura yang tak tertandingi. Namun dia tidak seperti sebelumnya, karena seberapa sombongnya dia tidak bisa menerima penekanan permaisuri. Walaupun cuma seujung jari, kekuatan permaisuri yang tidak jauh darinya. Dia tidak pernah menyangka, meskipun permaisuri telah lama jatuh dan keberadaannya hanya sisa jiwa yang tersisa, bahkan dengan kekuatannya dapat membuat tubuhnya yang telah menerobos dewa asli bintang 8
dapat menyebabkan rasa krisis kematian yang sangat kuat. Karena sebelumnya, bahkan Yusuan tidak dapat merasakan aura keberadaan permaisuri sama sekali. Saat itulah Yusuan menyadari, bukan karena permaisuri tidak memiliki aura, tetapi karena dia sangat kuat, yang merupakan eksistensi yang tidak bisa dia jangkau sama sekali. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Pada saat Yusuan menatap Xiaoyan dengan serius, dia tidak melepaskan kekuatan darahnya untuk menekan Xiaoyan. Sebaliknya, dia menahan nafas saat ini karena ki dan darah yang kuat secara alami akan menekan Xiaoyan yang memiliki ki dan darah yang lebih lemah. Senior, saya meminta saran kepada Anda. Apa yang harus saya pelajari dari Anda? Setelah Yusuan mendapatkan kembali ketenangannya, bahkan belum menjawab pertanyaan Xiaoyan sebelumnya, Xiaoyan bertanya lagi, seolah-olah pandangannya tidak pernah beralih dari Yusuan. Dia berdiri tegak tanpa rasa takut yang terpancar di matanya. Pandangan Yusuan beralih ke arah permaisuri yang berada di belakang Xiaoyan. Karena jika bukan ada keberadaan permaisuri, Xiaoyan sama sekali tidak berhak berbicara seperti ini. Di depannya, meskipun Xiaoyan masih memanggilnya senior, tetapi di mata Yusuan, dia tidak bisa melihat Xiaoyan yang menunjukkan rasa hormat padanya. Seperti yang Anda katakan, memang benar. Darah avatar dewa asli berasal dari garis keturunan terendah dari klan dewa asli saya. Namun darah klan dewa asli saya dapat dimurnikan. Dan jika Anda dapat memurnikan darah dewa asli yang mengandung darah yang lebih kuat, avatar dewa asli Anda dapat menerobos darah dewa asli leluhur. Namun sebagian banyak dewa asli menyerah. Mereka berhenti di bintang kelima karena gagal berevolusi. Karena mereka membutuhkan 5 esensi darah yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan kasta darah yang lebih tinggi, ada 2 metode. Yang pertama, bukanlah metode kultivasi rahasia. Umum untuk mendapatkan kasta darah yang lebih tinggi, Anda harus melakukan pembunuhan puluhan ribu orang kuat dan mengambil esensi darah mereka. Kemudian dimurnikan, dan metode ini paling banyak digunakan dalam klan dewa asli. Dan yang kedua, Anda membutuhkan seseorang yang dapat mengendalikan api surgawi, entah pengendalian api langit untuk memurnikan darah dewa asli. Dengan kata lain, Anda membutuhkan bantuan dari master alkemis yang kuat. Sebenarnya metode yang terakhir lebih sulit daripada yang pertama, karena Anda membutuhkan kekuatan hati api langit dan bumi. Karena keberadaan hati api tidak mudah ditemukan di dunia ini. Belum lagi Anda harus mencari alkemis yang kuat untuk dapat mengendalikan hati api ini. Jika tidak, maka tidak akan mungkin dapat memurnikan darah avatar dewa asli Anda ke kasta yang lebih tinggi. Setelah Yusuan terdiam sesaat, dia menatap Xiaoyan dan menjelaskan tentang ranah kultivasi dewa asli secara perlahan. Setelah Yusuan menjelaskan semuanya, Xiaoyan sangat terkejut. Karena sebelumnya, Xiaoyan tidak mengetahui bahwa dalam kultivasi dewa asli, mereka masih membutuhkan evolusi. Meskipun Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan avatar dewa asli berasal dari ki dan darahnya sendiri. Apakah itu kuat atau lemah, semuanya terkait dengan ki dan darah. Namun apa yang dikatakan Yusuan juga terdengar masuk akal dalam pemahaman Xiaoyan. Namun untuk metode pertama adalah membunuh ribuan orang yang sangat kuat. Dan Xiaoyan juga tidak mengetahui dalam metode semacam ini berapa ribu orang yang dibutuhkan sampai dia berevolusi. Belum lagi itu benar-benar melanggar inti dari kultivasi Xiaoyan. Dalam hal ini, sebenarnya Xiaoyan bukanlah orang baik, tapi dia juga tidak jahat. Meskipun pembunuhan untuk menentukan pemenang dalam pertempuran, akan tetapi itu akan meninggalkan karma dan kebencian. Jadi pembunuhan memang harus dilakukan. Tetapi jika harus membunuh tanpa pandang bulu demi kultivasi, hal semacam ini tidak mungkin dilakukan oleh Xiaoyan. Dan dia tidak akan pernah bertindak seperti ini.
Tetapi untuk metode yang kedua yang dijelaskan oleh Yusuan, Xiaoyan dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena untuk mengendalikan api asli langit dan bumi yang secara alami merupakan inti dari pengendalian nyala api dari alkemis yang kuat. Dan Xiaoyan memiliki pengalaman tentang alkemis. Meskipun Xiaoyan hampir mengesampingkan bakatnya di bidang alkemis ini, tetapi masih sangat mungkin untuk dilakukan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan meremas dagunya dan tersenyum. Dia merasa bahwa metode kedua lebih masuk akal. Senior, bisakah Anda menjelaskan cara penggunaan api surgawi untuk memurnikan darah dewa asli secara detail? Xiaoyan bertanya perlahan. Jelas, Yusuan lebih memilih metode yang pertama jika jadi Xiaoyan. Karena bagaimanapun, metode kedua memiliki banyak persyaratan. Karena dalam hal kekuatan klan dewa asli, tidak mungkin memurnikan obat sendiri. Jadi mereka bisa melatih alkemis dan menemukan inti api surgawi. Tetapi prosesnya akan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan tingkat keberhasilannya harus bergantung pada kemampuan alkemis. Dalam pengendalian api surgawi dan dalam metode ini, paling tidak disarankan pada dewa asli. Sambil memikirkan masalah ini, Xiaoyan melihat darah dewa asli yang dibudidayakan di inti bintang ini, yang membuat Xiaoyan merasa sedikit aneh. Bahwa metode pemurnian darah yang pertama harus membunuh ribuan orang kuat, tetapi Yusuan telah menerobos dewa asli bintang 8. Seharusnya darah yang dia miliki pasti telah mencapai kasta darah tertinggi. Tapi, kenapa dia masih mencoba memurnikan darah dewa asli di bintang ini? Yang menunjukkan bahwa darah dalam kasta tertinggi bukanlah akhir dari kultivasi dewa asli. Jadi, pasti ada darah yang levelnya lebih kuat dari kasta darah yang lebih tinggi. Syarat pertama untuk alkemis harus melangkah keabadian kaisar langkah pertama. Bahkan jika Anda dapat menemukan alkemis yang telah mencapai keabadian dan ingin memurnikan darah dalam daging, meskipun Anda menggunakan hati api surgawi untuk memurnikan darah dan meningkatkannya, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Pertama-tama, Anda harus menemukan hati api surgawi, dan itu adalah masalah terbesarnya. Yusuan berkata, menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa metode yang terakhir hampir tidak mungkin dilakukan. Jika saya dapat memenuhi semua persyaratan, bagaimana Anda dan saya dapat memurnikan darah dewa asli? Xiaoyan menjawab, tetapi dia tidak mudah mengungkapkan bahwa dia memiliki hati api dan dia juga seorang alkemis. Lagi pula, Xiaoyan tidak mempercayai dewa asli di depannya. Lagi pula, Yusuan mau mengatakan ini karena tekanan dari permaisuri. Jadi Xiaoyan merasa tidak mungkin bagi Yusuan akan memberitahu semuanya tentang hal-hal ini. Yusuan berhenti menatap mata Xiaoyan, seolah-olah dia melihat orang bodoh. Karena dia sudah menjelaskan semuanya secara detail, tapi sepertinya sangat sulit diterima olehnya. Bahkan seolah-olah dia memiliki keyakinan bisa melakukannya. Lupakan saja metode menggunakan api surgawi untuk memurnikan darah, dan semuanya sedang dalam proses pemurnian. Meskipun ini bukan rahasia, jika saya tidak memberitahu Anda, mungkin Anda tidak dapat berhasil. Jika Anda memurnikannya sendiri, ini adalah akhir dari perseteruan antara saya dengan Anda. Yusuan berkata, tapi dalam kata-katanya sepertinya ada sedikit kemarahan. Jelas, pikirannya Xiaoyan tidak akan bisa berhasil sama sekali. Faktanya, sebagian besar klan dewa asli menggunakan metode yang kedua. Tetapi itu karena kekuatan klan dewa asli. Secara alami, ada banyak alkemis yang melekat pada klan dewa asli. Jadi itu mudah. Tetapi dengan tidak adanya seorang alkemis yang sangat kuat dan hati api surgawi, metode yang kedua jelas tidak disarankan. Jadi dia lebih menyarankan metode yang pertama.